pembicara kita yang luar biasa. Mari sama-sama Bapak Ibu berdiri. Kita akan sambut pembicara yang luar biasa. Tokoh kita Bapak Dahlan Iskan. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sambut dengan meriah luar biasa Bapak Ibu. Bicara kita yang luar biasa, Bapak Dahlan Iskan. Yang beliau telah membangun usahanya sejak kecil Bapak Ibu. Dari nol Bapak Ibu. Beliau memiliki kurang lebih 200 perusahaan yang sukses luar biasa. Dan dipercaya di Indonesia untuk memimpin BUMN. Dari mereka yang awalnya minus, kemudian bertumbuh, berkembang, menjadi luar biasa. Kita akan gali semangat beliau, prestasi beliau, keberhasilan beliau, menjadi orang yang luar biasa di Indonesia. Manusia langka, yang bisa membawa perubahan kepada Indonesia. Dan kita akan belajar banyak pada hari ini, bersama Bapak Dahlan Iskan. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Dahlan Iskan. Luar biasa. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Apa kabar Indonesia? Dahlan Iskan. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Dahlan Iskan. Sepenuhnya kami serahkan kepada beliau untuk memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat semuanya umurnya di bawah 20 tahun. Semua ini datang ke sini dengan maksud pengen Indonesia lebih maju. Ya kan? Ya. Bahkan ada yang datang, saya dengar ada yang datang dari Kendal. Santri Kendal mana? Santri Kendal. Kendal Kalinewungu. Kendal Kaliwungu. Ajar kenal karo aku. Karena saya pernah nyantri di Kendal, tapi di Kaliwungu. Dan bulan lalu saya lewat Kaliwungu, saya mampir ke pondok tersebut. Godaan saya ternyata masih utuh di sana seperti 40 tahun yang lalu. Sekalian, tadi saya menyebut tentang umur. Ya, saya duga Anda semua masih di bawah 30 tahun. Banyak yang di bawah 25 tahun. Dan banyak yang sekitar 20 tahun. Saya lihat tadi sekilas waktu salaman. Dan waktu saya lihat dari panggung ini memang semuanya generasi muda. Indonesia itu kalau kita lihat televisi berita tiap hari, seolah-olah Indonesia itu negara yang kacaunya bukan main. Kalau kita lihat debat-debat di televisi, Indonesia itu udahlah negara yang kayaknya hancur-hancuran gitu. Bahkan Indonesia itu seperti negara yang kira-kira akan runtuh gitu. Kalau kita lihat debat di televisi. Tapi apakah Indonesia akan seperti itu? Pertanyaan ini penting karena Indonesia ke depan bagi Anda lebih penting daripada bagi saya. Kenapa? Karena saya
sudah tua. Sedangkan Anda umurnya masih di bawah atau di sekitar 25 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Indonesia itu seandainya elitnya tidak pengen Indonesia itu maju, seandainya politisinya tidak pengen Indonesia itu maju, seandainya ya, seandainya birokrasinya tidak pengen Indonesia itu maju, tapi Indonesia itu akan terpaksa maju. Kenapa terpaksa maju? Karena ya mungkin sudah sunatullah bahwa Indonesia itu akan maju. Kenapa Indonesia akan maju? Siapa yang membuat Indonesia akan maju? Saya bilang tadi, seandainya para elit karena ruwet, para elit karena mikir dirinya sendiri, seandainya para birokrasi yang ruwet itu, seandainya para politisi tidak terlalu menginginkan Indonesia maju pun, Indonesia akan maju. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Begini. Kita masih mempunyai kira-kira 36 juta orang yang sangat miskin dan miskin. Itu kira-kira masih 36 juta orang. Kalau kita melihat angka itu, kita prihatin sekali. Dan kita harus berbuat sesuatu untuk mengangkat agar yang 36 juta orang itu terangkat dari kemiskinan. Itu misi kita bersama. Oke. Itu satu kenyataan. Kita masih punya 36 juta orang yang sangat miskin dan miskin sekali. Dan BUMN saya minta untuk ikut memikirkan ini, meskipun tugas utama BUMN bukan itu. Karena itu misalnya perhutani, kita minta menanam porang sebesar-besarnya. Dan yang menanam itu rakyat saja. Kemarin saya di Jogja rapat dengan perhutani. Perhutani itu BUMN yang bergerak di bidang hutan, hutan pinus dan hutan jati. Hutan pinus di sekitar Pemalang, Tegal, itu di daerah gunung sana itu hutan pinus. Hutan jati di Blora, Cepu, Purwodadi dan sekitarnya hutan jati. Itu bagaimana perhutani harus ikut mengangkat yang 36 juta orang tadi. Dengan cara menanam porang yang nanti dibikin tepung, tepungnya diekspor. Dan kemarin sudah kita putuskan perhutani harus membuat pabrik tepung porang. Itu kalau bisa sampai 7 pabrik. Kemudian di Pemalang perhutani lagi membangun yang disebut Gondorukem Derivatif. Satu pabrik yang akan mengolah Gondorukem menjadi produk-produk turunannya. Gondorukem itu diambil dari getahnya pohon pinus. Jadi nanti akan ada ribuan orang yang bekerja, pekerjaannya menderes getah pinus. Getah pinus itu bisa dipakai untuk Gondorukem, kemudian diolah di pabriknya di Pemalang. Akhir tahun ini pabriknya jadi, dan seterusnya. Nah, PTPN 9 juga begitu. Pabrik-pabrik gula harus bagus, karena pabrik gula itu nanti membuat para petani tebu akan penghasilannya meningkat dan ikut mengangkat kemiskinan. Demikian juga lahan-lahan yang milik PTPN 9 yang belum didaya gunakan harus didaya gunakan. Demikian juga Raja Wali Nusantara harus berbuat sesuatu. Jadi 36 juta orang itu harus diangkat bersama-sama. Mungkin tidak bisa semuanya terangkat, karena ada kira-kira 5 juta orang yang miskin bukan karena tidak mau kerja, bukan karena tidak ada lapangan kerja, tapi karena sudah tua,
sudah nggak punya keluarga, anak-anaknya jauh, dan sakit-sakitan. Yang seperti itu sebaiknya memang pemerintah menyantuni. Tapi yang masih bisa bekerja harus dicarikan lapangan pekerjaan. Baik, itu problem 36 juta orang. Sekarang ada kenyataan yang lain. Sekarang ini kita memiliki kira-kira 130 juta orang. Jadi 130 juta orang yang tidak lagi sangat miskin, tidak lagi miskin. Jadi kalau tadi kita masih punya 36 juta orang yang sangat miskin dan miskin, kita sudah punya 130 juta orang yang tidak lagi miskin. Tidak lagi miskin itu begini. Tidak lagi miskin itu misalnya orang ini tidak pernah berpikir besok punya beras atau tidak. Tidak berpikir minggu depan punya beras atau tidak. Yang seperti ini itu sudah 130 juta orang. Tidak berpikir bisa beli baju atau tidak. Pasti bisa beli baju. Entah caranya seperti apa. Caranya tidak gampang. Ada yang caranya ngutang, ada yang caranya apapun. Tetapi dia bisa beli baju. Bisa beli sepatu. Bisa beli beras. Dengan cara segala macam. Nah, ini jumlah orang yang seperti ini sudah 130 juta orang. Saya tidak tahu berapa persen dari adik-adik yang hari ini hadir di sini yang termasuk 36 juta orang itu. Tapi melihat bahwa adik-adik kuliah, sekolah, bisa mondok, asumsinya adalah termasuk yang 130 juta orang itu. Karena tidak lagi berpikir besok punya beras atau tidak. Ini berbeda dengan bapak saya dulu. Waktu saya seumur Anda. Dulu pikiran bapak saya tiap hari yang dipikir adalah besok punya beras atau tidak. Karena bapak saya buruh tani dan tukang kayu serabutan. Ibu saya juga buruh upahan batik kalau kebetulan ada yang menyuruh. Tiap hari yang dipikirkan bapak saya adalah besok punya beras atau tidak. Besok dapatnya beras dari mana. Sehingga tiap hari pikirannya itu penuh dengan pertanyaan besok dari mana dapat beras, dengan cara apa. Tidak pernah berpikir bagaimana cara beli pakaian. Tidak pernah berpikir bagaimana bisa beli sandal, bagaimana beli sepatu, nggak pernah. Tiap hari dari pagi dan sore yang dipikirkan besok punya beras atau tidak. Nah, yang 130 juta orang tadi tidak berpikir begitu lagi. Sekarang, apakah yang dipikir oleh 130 juta orang itu? Apa yang dipikir? Karena dia tidak lagi memikirkan besok punya beras atau tidak. Tidak memikirkan lebaran yang akan datang bisa beli baju atau tidak. Dia nggak mikir itu. Maka 136 juta orang itu tiap hari yang dipikir adalah bagaimana lebih maju. Tiap hari yang dipikir bagaimana lebih maju. Karena apa? Tidak memikirkan lagi besok punya beras atau tidak. Jadi punya waktu untuk memikirkan bagaimana lebih maju. Bagaimana anaknya lebih pintar. Bagaimana anaknya bisa masuk sekolah yang lebih baik. Bagaimana baju seragam anaknya dibelikan. Bagaimana sepatu anaknya. Bagaimana dirinya sendiri agar punya sepeda motor. Kalau sudah punya sepeda motor, bagaimana anaknya punya sepeda motor. Terus yang dipikir adalah kemajuan itu. Kalau beli baju yang warnanya pink, yang wanita,
dia berpikir, waduh ini saya beli baju pink tapi belum punya jilbab yang warna pink. Maka dia berpikir bagaimana beli jilbab warna pink. Kalau dia punya beli baju agak kekuning-kuningan, dia langsung berpikir, waduh belum punya jilbab yang warna kekuning-kuningan. Bagaimana agar bisa beli jilbab yang warna kuning-kuningan? Karena harus matching. Jadi tiap hari yang dipikir adalah bagaimana maju. Saya percaya 130 juta orang itu tidak pernah berpikir bagaimana agar negara ini maju. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah. Dia berpikir bagaimana dirinya maju. Yang sudah punya usaha, bagaimana usahanya lebih maju. Yang punya sepeda motor 1, bagaimana punya 2. Yang sudah punya 2, bagaimana punya 3. Karena semua anaknya harus bisa. Mereka tidak berpikir negara. 130 juta orang ini tidak memikirkan negara. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri-sendiri. Ini jelek atau baik? Menurut saya ini baik. Menurut saya ini baik. Karena apa? Kalau di sebuah negara isinya ada 130 juta orang yang masing-masing berpikir untuk kemajuan dirinya sendiri, maka karena ada 130 juta orang yang pengen maju, otomatis negara itu akan ke bawah maju. Karena apa? Isinya maju. Jadi wadahnya ikut maju. Kalau isinya maju, wadahnya tidak maju, jebol wadahnya ini. Begitu. Nah, sehingga nanti 15 tahun lagi Indonesia itu akan menjadi negara yang sangat maju. Ya. Bukan karena orang-orangnya memikirkan negara supaya maju, tapi karena ada 130 juta orang yang meskipun memikirkan dirinya sendiri-sendiri, tetapi karena berjamaah bersama-sama, maka Indonesia terpaksa maju. Ya. Jadi Indonesia itu akan terpaksa maju. Dan kalau nanti Indonesia maju 15 tahun yang akan datang, bukan karena elitnya, bukan karena elit-elitnya, bukan karena politisinya, bukan karena birokratnya, tapi karena siapa? Karena 130 juta orang ini, karena Anda semua. Jadi Indonesia nanti terpaksa maju. Maju kok terpaksa? Iya, karena ada 130 juta orang yang berpikirnya pengen maju. Dan negara-negara modern seperti itu. Nasionalisme baru seperti itu. Itu nasionalisme baru. Nah, karena itu kalau hari ini Anda hadir di sini dengan keinginan bahwa bagaimana Anda lebih maju, ini bukti bahwa Anda pengen maju. Sadar atau tidak sadar Anda pengen maju. Dan itu tadi, dampaknya kepada negara tidak sembarangan. Jadi kalau Anda pengen maju, meskipun Anda sebetulnya mikir diri sendiri, tetapi sebetulnya secara tidak langsung Anda juga membawa negara maju. Jadi nasionalisme modern tidak perlu lagi, ayo kita bela negara, ayo kita majukan negara. Tidak harus begitu. Masing-masing orang ini berpikir agar dirinya sendiri maju, asal bersama-sama, itu negara akan otomatis maju. Nah, karena itu, jangan lupa 15 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. 15 tahun lagi Indonesia sudah akan menjadi negara paling tidak 10 terbesar di dunia. Nah, pada saat itu nanti, pada saat itu
Anda masih sangat muda. Saya tidak tahu sudah awarahum atau belum 15 tahun yang akan datang. Tetapi Anda masih sangat muda. Nah, pada saat itu nanti 15 tahun lagi terserah Anda. Anda akan berada dalam sebuah negara maju, yang negara maju itu sebetulnya Anda yang bikin mulai hari ini, atau Anda akan tenggelam di saat Indonesia menjadi negara maju seperti ini. Nah, ini Anda berpikir bahwa pertama, birokrasi kita harus berubah. Birokrasi kita ini menurut pendapat saya menjadi faktor utama penghambat Indonesia menjadi negara modern 15 tahun yang akan datang. Birokrasi kita. Jadi, Pak, apakah pasti, Pak, bahwa 15 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara modern? Memang ada ganjalannya. Ganjalannya itu tadi, birokrasi. Ada yang nyerimpet. Dan yang nyerimpet itu adalah birokrasi. Karena itu dalam 5 tahun ke depan, birokrasi harus berubah total. Birokrasi. Kalau tidak, Indonesia yang menjadi negara modern 15 tahun yang akan datang itu keserimpet. Mudah-mudahan ketika birokrasi nyerimpet, mudah-mudahan serimpetannya itu bisa dirantas begitu. Ya. Mudah-mudahan tali yang nyerimpet ini, tali birokrasi yang nyerimpet ini, mudah-mudahan talinya tidak terlalu kuat. Karena kalau talinya terlalu kuat, kitanya yang jatuh, Indonesia yang jatuh. Nah, ini saya sangat percaya ini masih bisa diatasi. Kalau ada tali yang mau nyeripet, kita loncati. Yang terbaik adalah talinya kita singkirkan. Jadi, kalau Anda hari ini hadir di sini, Anda setuju bahwa Andalah yang pada dasarnya yang akan membuat Indonesia terpaksa menjadi negara maju. Kemudian, Anda mau ngapain 15 tahun yang akan datang? Dan kalau Anda sudah memutuskan mau ngapain 15 tahun yang akan datang, langkahnya harus Anda tentukan hari ini. Karena orang itu tidak bisa tiba-tiba sukses. Orang itu tidak bisa tiba-tiba kaya. Orang itu tidak bisa tiba-tiba pintar. Orang itu tidak bisa tiba-tiba tahan uji, tidak bisa. Harus ada tahapannya. Dan tahapan itu dimulai dari hari ini. Saya minta blok sana satu orang yang pengen diskusi dengan saya di sini, maju. Ya. 1, 2, yang Mbak, 3, Mbak lagi 4. Sebelah sini. Maju, lari ke depan. Ya. 1, Mbak yang dua sana, belakang, Mas. Ayo, maju ke depan. Sudah cukup. Silakan. Cukup. Ya. Ayo, naik. Ya, menghadap sana. Ya, blok sini sama blok sini. Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kalau masing-masing 5 menit sampai jam 3 sore. Padahal saya jam 9 kurang sedikit sudah harus meninggalkan ruangan ini. Karena begini, kiai NU se-Jawa Timur minta saya jam 11 nanti diskusi di sana tentang bank syariah. Karena Indonesia ini belum memiliki bank syariah yang kuat. Dan mereka, para kiai,
seluruh Indonesia meminta supaya Menteri BUMN untuk memikirkan agar Indonesia mempunyai bank syariah yang kuat. Dan karena ini sangat penting bagi negara ini, Malaysia itu bank syariahnya sudah sangat besar dan kelas dunia. Tapi bank syariahnya Indonesia belum masuk hitungan. Sehingga saya juga ikut malu bahwa Indonesia belum memiliki bank syariah yang kuat, dan saya pengen sekali Indonesia harus memiliki bank syariah tingkat dunia. Begitu. Pengen sekali. Caranya akan kita diskusikan hari ini. Ya, nama dari mana? Langsung aja. Nama dari mana dan pengen ngomong apa? Yusmarlena dari MAN Purwodadi, Bapak. Ini beberapa waktu yang lalu itu saya melihat tayangan televisi Bapak menguji cobakan mobil ya, dan akhirnya setelah uji coba itu mobil itu tabrakan, rusak. Nah, tindak lanjutnya bagaimana, kemudian dana yang diperoleh untuk uji membuat rakitan mobil itu milik pribadi atau mungkin dari dana pemerintah. Terima kasih. Dana untuk membuat mobil listrik itu seluruhnya adalah uang saya pribadi. Karena biasanya kalau nunggu uang pemerintah, jadinya mungkin lama lagi. Nah, mengapa saya ngotot dengan mobil listrik? Mengapa? Karena begini, kita ini sebagai bangsa itu menyesal setengah mati mengapa mobil kita 100% dikuasai mobil asing. 100%. Mengapa mobil ini 1 tahun 1 juta terjual? Sepeda motor itu 1 tahun 8 juta terjual. Tetapi tidak ada yang miliknya bangsa Indonesia. Kita menyesal nggak? Kita menyesal. Kenapa dulu-dulu kita tidak berpikir memproduksi mobil? Sehingga akhirnya pasar mobil kita dikuasai perusahaan asing. Kita menyesal. Oke, bisa nggak kita menyesal kedua kalinya? Bisa, cuma ya masa kita mau menyesal kedua kalinya? Sekarang begini, udahlah, yang lama itu kita memang menyesal, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Loh Pak, masa kita nggak bisa bikin mobil bensin seperti mereka? Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Tetapi apakah kita bisa menguasai pasar? Tidak bisa. Pasar ini sudah terlanjur dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan asing. Nggak bisa. Loh Pak, Malaysia kok bisa dengan Protonnya? Siapa bilang Malaysia bisa? Mobil Protonnya Malaysia itu sekarang sudah dijual. Sudah bukan miliknya pemerintah Malaysia lagi. Sudah angkat tangan juga. Sudah nggak kuat melawan dominasi mobil-mobil asing. Oke. Sekarang ada kesepakatan baru di seluruh dunia bahwa mobil masa depan adalah mobil listrik. Ini sudah disepakati di seluruh dunia. Amerika setuju, Jepang setuju, Eropa setuju bahwa mobil masa depan mobil listrik. Mobil BBM ini akan berakhir. Mobil yang sekarang ini akan berakhir. Itu kesepakatan seluruh dunia. Tinggal cara mengakhirinya bagaimana? Apakah harus mendadak atau pelan-pelan? Nah, dunia sepakat bahwa mobil listrik ini memang mobil masa depan, tetapi tidak boleh tiba-tiba diganti begitu saja. Harus pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena mobil yang sekarang itu sudah menentukan ekonomi dunia. Kalau mobil ini tiba-tiba dihapus
diganti mobil listrik, ekonomi dunia ini runtuh. Karena ekonomi sudah terlanjur ditentukan oleh mobil. Nah sekarang berarti mobil masa depan adalah mobil listrik. Tinggal kehadiran mobil listrik ini harus pelan-pelan. Tidak boleh tiba-tiba mengganti seluruhnya. Kira-kira dalam waktu 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, itu dominasi mobil listrik sudah sangat besar. Jadi pelan-pelan begitu. Pertanyaannya, kalau 15 tahun lagi seluruh dunia berganti dengan mobil listrik, sedangkan kita tidak siap sekarang, apakah kita rela 15 tahun yang akan datang mobil listrik dari seluruh dunia menyerbu Indonesia dan kita kembali didominasi oleh mobil asing? Apa kita mau seperti itu? Nanti 15 tahun lagi kita akan menyesal lagi seperti sekarang kita menyesali mobil BBM. Mau nggak seperti itu? Ini yang kita harus lakukan. Karena itu sangat ngotot mobil listrik. Dan dalam waktu 2-3 bulan lagi akan lahir mobil listrik made in Indonesia generasi kedua. Generasi pertama kita anggap lewat. Dengan Tukusi, dengan mobil hijau, dengan pelajaran yang luar biasa. Karena setelah saya tabrakkan mobil itu di Magetan, itu Jepang langsung memeriksa ulang 15.000 mobil listriknya. Belajar dari tabrakan saya itu. Sehingga itu tabrakan di Magetan itu menjadi pelajaran mobil listrik seluruh dunia. Karena mumpung mobil listrik memang baru mulai. Begitu. Ya, makasih. Giliran yang lain. Ya, ayo, makasih. Nama Yusuf Hasib dari Pati. Ada satu hal yang saya terinspirasi dari Bapak yang sampaikan. 130 juta itu bisa maju dan Indonesia akan terpaksa maju. Dan ada satu lagi yang perlu ditambahkan menurut saya, perlu ada 100 orang seperti Pak Dahlan untuk Indonesia terpaksa maju. Maka ini satu hal yang kita harapkan, betul-betul tahu persis kondisi rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, siapkah Bapak terpaksa maju untuk 2014 mengubah Indonesia? Ya, saya memang selama ini saya sering mengatakan saya ini percaya kepada takdir. Nanti kalau memang takdirnya ke sana ya kita terima takdir itu. Ya, tapi saya ya nantilah. Ayo, Dek. Nama saya Lulu Dia Pitaloka dari Madrasah Aliyah Negeri Kendal. Yang saya tanyakan, setiap wirausaha pasti kan pernah terjatuh. Nah, yang saya tanyakan sifat yang perlu kita lakukan pada saat terjatuh itu. Terima kasih. Baik, ini Madrasah Aliyah Kendal. Berarti kita sama-sama aliyah. Ya. Saya betul-betul tidak menyangka jadi menteri karena pendidikan saya itu Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah. Dan jadi saya ini tamatan Madrasah Aliyah. Bahwa jadi menteri BUMN, itulah menteri BUMN pertama yang lulusan Madrasah Aliyah. Dan saya akan menjaga nama baik Aliyah dengan cara jangan sampai gagal menjadi Menteri BUMN. Karena kalau saya gagal menjadi Menteri BUMN, kasihan anak-anak yang sekarang sekolah di Aliyah. Pasti nanti
jangan tamatan aliyah jangan jadikan menteri, ternyata jelek begitu nanti. Tapi kalau saya sukses jadi menteri BUMN, maka kelak akan ada tamatan madrasah yang akan jadi menteri apa saja. Ya, gitu. Begini, kalau Anda pengen menjadi pengusaha wira swasta kelas apapun, jangan pernah membayangkan kalau gagal nanti bagaimana. Jangan pernah membayangkan itu. Karena apa? Karena setiap pengusaha pasti pernah gagal. Pasti. Nggak ada yang nggak pernah gagal. Jadi kalau mau jadi pengusaha sudah membayangkan kalau gagal nanti bagaimana, ya nggak jalan. Karena pengusaha itu pasti pernah gagal. Bedanya adalah seseorang yang pengen jadi pengusaha, begitu dia gagal, dia bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Nah, orang yang tidak bisa jadi pengusaha, begitu gagal dia kapok. Apalagi gagal kedua, tambah kapok. Apalagi gagal ketiga, tambah kapok. Jadi kalau sudah gagal yang ketiga, ya ini gagal lagi, mungkin memang gak bakat, ya sudah, jadi karyawan saja. Tapi seorang pengusaha tidak begitu. Gagal lagi, bangkit lagi. Ingat itu, ya. Makasih. Ya, ada. Ini panitia jam berapa? Nama Ahmad Suparmin dari MA Tarbiyatul Banin Pati. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama Bapak, apa yang dilakukan BUMN karena ini pesertanya kebanyakan dari guru dan siswa untuk pendidikan Indonesia ke depan? Khususnya siapkah Bapak membentuk 15 tahun ke depan minimal seperti Bapak kami? Jadi kami bisa seperti Bapak dalam 15 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, melihat dari sejarah Bapak tadi, dari awal bisa sampai sekarang ini, tentunya kan ada kiat-kiatnya Pak, itu bisa disampaikan ke kami, barangkali nanti kami bisa meniru. Terima kasih Pak. Begini, 15 tahun yang akan datang, saya menyampaikan 15 tahun yang akan datang Indonesia sangat maju. Yang membuat maju adalah 130 juta orang yang berpikir maju tadi. Nah, apakah nanti kita yang hadir di sini akan bisa menjadi seperti saya atau yang lain? Itu sekarang tergantung pada kita. Beda dengan zaman Pak Harto dulu, zaman Orde Baru dulu, itu ada yang ngatur siapa yang harus jadi, siapa yang harus tidak jadi. Itu ada yang ngatur. Karena sistemnya waktu itu sistem bukan demokrasi. Teman-temannya harus jadi, kerabat-kerabatnya harus jadi, temannya teman-teman harus jadi, begitu. Temannya keluarga harus jadi, teman harus jadi. Nah, dulu begitu. Sekarang nggak begitu lagi. Dengan sistem demokrasi, tidak ada lagi tukang aturnya, tidak ada lagi. Yang ngatur-ngatur tidak ada lagi. Ekonomi ini akan sangat besar. Dan siapa yang jadi, siapa yang tidak ditentukan lagi oleh siapapun kecuali kita sendiri. Itu bedanya. Bedanya dengan itu. Jadi murid-murid harus diberitahu tentang kemandirian. Karena tidak ada tukang atur siapa harus jadi, siapa yang harus tidak jadi. Tidak ada lagi. Ini permainan sangat bebas, sehingga yang jadi dia akan jadi, yang tidak jadi dia tidak jadi, tapi tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kalau dulu kita tidak jadi, kita bisa menyalahkan Pak Harto. Iya, Pak Harto ini hanya keluarganya sama teman-temannya, sama teman keluarganya yang jadi, kita nggak bisa diberi peluang, begitu. Nanti kita kalau nggak jadi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena sistemnya sudah sangat terbuka. Ya, jadi kemandirian itu akan menjadi modal yang utama. Makasih. Yang kedua nanti berikutnya. Ayo Mbak, Anda. Wanita laki-laki, wanita laki-laki. Perkenalkan, nama saya Maya Istafada Oktavianur dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Pertanyaan saya adalah, Indonesia tidak akan maju jika birokrasi itu masih jelimet. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi birokrasi tersebut biar nggak jelimet lagi? Terima kasih. Ya, tentu
birokrasi itu di bawah pemerintah. Ya, pemerintah harus berubah. Peraturan-peraturan harus diubah. Peraturan-peraturan yang membuat sulit harus diubah. Sistem rekrutmen, sistem pengangkatan, sistem jabatan harus berubah. Nah, ini bukan tidak bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan. Asal memang berani dan mau mengubah. Kadang-kadang yang sulit itu tidak mau. Tahu bahwa birokrasi ini menghambat, tahu. Tapi tidak mau mengubah. Dan yang akan datang tidak boleh lagi tidak mau mengubah. Karena kalau tidak berubah, dia akan menjadi serimpetan bagi modernisasi Indonesia. Ya, dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMKN 8 Semarang. Namanya Muhammad Fahmi Faisal Hikmawan. Ya. Gini Pak, minta motivasi aja. Kami dari siswa biasanya itu kalau sekolah dalam menuntut ilmu itu kadang-kadang itu meskipun jalannya itu ada, tapi itu tidak bisa karena semangatnya itu pudar itu loh. Nah itu bagaimana caranya itu kita dapat semangat terus kayak Bapak ini. Tolong dimotivasikan kepada saya khususnya dengan siswa yang se-Indonesia ini, bagaimana cara semangatnya itu cepat terus gitu. Ya. Baik. Saya tidak akan memberi motivasi apapun. Saya tidak akan memberi nasihat, tidak akan memberi khutbah, tidak akan memberi apapun. Karena Anda sudah tahu bahwa 15 tahun yang akan datang Anda umur berapa ya? Saya sekarang umur 16 tahun ditambah 15. Jadi umur 31 tahun. Ya, Anda umur 31 tahun. 15 tahun lagi Anda umur 31 tahun. Anda berada pada umur yang sangat-sangat potensial pada saat itu. Kenapa? Anda sudah sarjana pada saat itu. Bahkan sudah sarjana selama 9 tahun. Anda sudah punya pengalaman yang cukup pada saat itu. Anda sudah jatuh bangun. Jadi Anda sudah matang. Fisik Anda berada di puncak kekuatannya pada saat itu nanti. Anda bisa tidak tidur 3 hari 3 malam untuk mengejar ambisi. Ya, untuk mengejar ambisi bisa tidak tidur 3 hari 3 malam Anda pada umur 31. Ya, minimal 2 hari 2 malam. Sehingga Anda nanti pada saat itu Anda menjadi orang yang sangat pinter karena Anda sudah sarjana, mungkin S2, mungkin S3. Anda sudah mateng karena sudah jatuh bangun. Ketika fisik Anda sudah masih sangat bagus. Dan pada saat itu Anda harusnya siap merebut ekonomi Indonesia yang begitu maju. Ya. Ini. Jadi itu aja. Pokoknya 15 tahun yang akan datang Indonesia ini sangat maju. Terserah Anda mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, terserah. Anda sekarang tidur terus juga nggak apa-apa. Saya tidak akan marah, saya tidak akan beri nasihat, nggak apa-apa. Yang penting 15 tahun yang akan datang Anda umur 31 tahun. Dan pada saat itu nanti Anda mestinya berada di puncak kejayaan seorang manusia. Ya, terima kasih. Ya, Anda. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Claudia dari SMK Nusa Putra 1 Semarang. Keinginan maju harus dimiliki sekarang. Kenapa dari dulu? Ya, menurut saya dari dulu setiap orang memiliki keinginan untuk maju. Kenapa sampai sekarang tidak semaju yang diharapkan? Kenapa harus 15 tahun ke depan? Baik. Tito, tunggu. Saya percaya 15 tahun ke depan saya akan menjadi pengusaha sukses tentunya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah menjadi sukses untuk mengajak rekan-rekan saya menjadi sukses? Baik. Sini dulu. Anda kelas berapa? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK berarti 16 tahun ya? 16 tahun, sama tadi. Ya. Pak, kan sejak dulu orang berpikir maju.
kenapa kok baru sekarang harus berpikir maju, dan kenapa kalau sejak dulu orang berpikir maju, kenapa baru sekarang, kenapa sekarang hasilnya kok tidak gitu maju. Logika yang sangat-sangat baik cara berpikirnya. Ya, bedanya begini. Dulu yang Anda maksud kira-kira 15 tahun yang lalu, ya kan? Karena 15 tahun. 15 tahun yang lalu itu berarti tahun 1998 kira-kira, ya. 98 atau 1999. Waktu itu jumlah orang yang berpikir pengen maju itu kira-kira baru sekitar 30 juta orang. Karena ekonominya waktu itu masih sangat, waktu itu habis krisis, pendapatan per kapita kita kira-kira baru 600 US dollar. Sedangkan sekarang yang berpikir maju itu 130 juta orang. Beda. Hasil kerja 30 juta orang dan hasil kerja 130 juta orang berbeda. Sekarang begini. Dulu yang berpikir maju kira-kira hanya 30 juta orang. Tetapi jumlah yang miskin itu kira-kira 120 juta orang. Ibaratnya gendong. Yang 30 juta orang tadi gendong 120 juta orang. Dia kebebanan. Tapi sekarang yang 130 juta orang gendong 36 juta orang. Kuat. Itu bedanya. Kenapa? Memang sejak dulu ada orang yang berpikir maju, tapi jumlahnya belum sebanyak sekarang. Waktu itu kira-kira 30 juta orang. Sementara yang harus digendong, yaitu masyarakat yang masih sangat miskin dan miskin, waktu itu jumlahnya luar biasa besar. Ibarat Anda satu keluarga, misalnya Anda punya keluarga besar 20 orang, ponakan segala macam, yang mampu hanya 2 orang. Tapi semuanya minta Anda. Gimana? Pelorot kan? Begitu. Tapi sekarang keluarganya misalnya 20 orang, yang mampu itu 15 orang. Jadi ngangkat yang 5 orang itu lebih enteng. Itu bedanya. Ya. Adik ini dulu. Nama saya Thomas Bastian dari SMK Nusa Putra 1 Semarang. Saya mau bertanya sama Bapak, kenapa tadi Bapak berani menjamin Indonesia akan maju 15 tahun ke depan? Sedangkan kalau di logika, suatu negara itu adalah suatu organisasi massal yang terdiri dari berjuta-juta masyarakat. Sedangkan kalau 130 juta masyarakatnya cuma memikirkan individunya masing-masing, bagaimana mau maju? Logika yang sangat-sangat bagus dan kritis ini. Kritis sekali. Hitungan saya begini. 15 tahun yang lalu kita seperti apa? Kalau Anda belajar ilmu statistik, maka 15 tahun yang lalu seperti ini, sekarang seperti 15 tahun yang lalu seperti itu, sekarang seperti ini, diproyeksikan 15 tahun yang akan datang. Ilmu statistik mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang begini. 15 tahun yang lalu, pendapatan per kapita kita itu kira-kira 600 US dollar. Sekarang pendapatan per kapita kita itu 3.500. Loncatannya berapa kali? Gitu. Berapa? 5 kali. Katakanlah 5 kali. Ya. Kalau ilmu statistik ini diproyeksikan 15 tahun yang akan datang, kalau loncatannya juga 5 kali, berarti 3.500 kali 5. 17.000 kira-kira. 15 tahun yang akan datang, pendapatan per kapita Indonesia 17.500. Ini negara sangat-sangat maju dengan pendapatan per kapita 17.500. Gak usah naik 5 kali. Oke, gak usah naik 5 kali. Saya potong dengan kehati-hatian. Naiknya 3 kali saja. Itu sudah 10.000 US dollar per kapita. Dengan penduduk 250 juta. Itu akan menjadi negara yang sangat besar. Pertanyaannya penting. Kan negara lain juga maju. Ya, mungkin negara lain akan sangat maju. Tetapi statistik memproyeksikan Malaysia misalnya. Anggap aja Malaysia misalnya. Malaysia sekarang
pendapatan per kapitanya 3 kali lipat dari Indonesia. Tetapi kali 20 juta jumlah penduduknya, itu tidak ada artinya apa-apa di mata Indonesia 15 tahun yang akan datang. Karena kita 250 juta. Kira-kira begitu. Anda coba mendalami ini, saya tidak mau membantah Anda, karena itu akan mematikan kekritisan Anda. Kekritisan Anda ini perlu dijaga. Ya, saya setuju. Saya tidak akan membantah karena Anda sangat kritis dan logikanya baik. Anda riset sendiri. Ya, makasih. Makasih. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Qori'ah dari MA Nur Salam Semarang. Saya ingin bertanya, di sini temanya kan membentuk generasi wirausaha. Sedangkan untuk menjadi wirausahawan yang unggul itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, Anda pengen nggak? Ya. Sudah melakukan belum? Belum. Pertanyaan seperti Anda ini ada 2. Kapan sebaiknya memulai? Nunggu modal, nunggu umur, atau nunggu terpaksa? Kalau nunggu modal, gak akan orang memberi modal, gak ada. Gak ada orang memberi modal kepada orang yang belum dipercaya, gak ada. Jadi nunggu modal tidak mungkin. Karena orang memberi modal hanya kepada orang yang bisa dipercaya. Bagaimana Anda belum memulai, sudah dipercaya? Gak mungkin. Anda harus memulai dulu, kemudian dipercaya, baru dapat modal. Loh Pak, mulainya dari mana kalau nggak dapat modal? Mulainya dari kemauan. Kemauan. Mau. Atau tidak mau. Ya sudah, Anda putuskan. Begitu Anda mau, Anda bisa melakukan. Sebaiknya mulai kapan? Tidak ada doktrinnya harus mulai kapan. Doktrinnya adalah semakin dini Anda memulai, semakin baik. Supaya apa? Supaya kalau gagal, gagalnya masih mudah. Mudah gagal. Nanti mateng. Gitu. Atau putus asa dan gantung diri. Tapi enggak lah, pasti mateng. Nah, Pak, tapi saya mulainya dari mana? Kalau nggak ada modal sama sekali, mana mungkin? Kan pasti harus ada sedikit-sedikit modal. Mungkin. Anda kan suka pakai jilbab, atau Anda pakai jilbab, dan teman-teman Anda kan pada pakai jilbab. Misalnya ini, Anda kulaan jilbab di pasar, nggak usah pakai uang, Anda tinggal KTP di sana, ya jangan banyak-banyak, 5 aja dulu, terus Anda jual ke teman-teman, uangnya untuk membayar, ambil lagi, misalnya begitu. Anda punya handphone? Punya. Atau handphonenya dijual dulu, ya, handphonenya dijual dulu untuk modal. Nah benar ini, kalau memang mau, urusannya mau atau tidak, begitu, ya. Baik, makasih. Ya. Perkenalkan. Berapa menit? Oke, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Damar Sapta dari SMK Palapa Semarang. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, tadi Dada disebutkan 130 juta jiwa itu nanti akan maju. Sedangkan kemajuan yang ditinjau adalah dari sektor ekonomi saja. Padahal kemajuan bangsa itu harus ditinjau dari sektor moral, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kemajuan bangsa juga, ada faktor yang bertolak belakang dari sebuah mata koin tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, negara akan maju, negara akan berkembang, tetapi sektor lain, korupsi juga akan meningkat. Nah, bagaimana terhadap pandangan Bapak mengenai demikian? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang ketiga, didengungkan pada saat ini, pada bulan yang akan dekat nanti akan ada kenaikan BBM. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa harus BBM yang dinaikkan gitu loh? Padahal dari sektor lain, BUMN juga mempunyai banyak sekali kewenangan yang berkecimpung dalam sektor
perusahaan negara di situ. Nah, mengapa harus BBM-nya dinaikkan? Gitu, Pak. Pertanyaannya, maju itu kan tidak harus hanya ekonomi, juga mentalnya segala macam. Tentu yang kita bicarakan sekarang ini konteksnya adalah konteks ekonomi. Kalau saya bicara kemajuan mental, ya temanya hari ini bukan kemajuan mental. Temanya hari ini kemajuan ekonomi. Tapi itu betul bahwa kemajuan tidak hanya di bidang ekonomi. Tetapi tanpa ekonomi maju, kita lebih sulit lagi membina mental. Karena kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kemiskinan itu dekat dengan ajaran agama mengatakan begitu. Jadi tetap ekonomi adalah harus maju. Jangan sampai negaranya religius tapi ekonominya tidak maju. Lebih susah lagi nanti. Begitu. Nah, korupsi bagaimana? Saya sangat percaya kalau birokrasinya berubah nanti, korupsi akan ikut berubah. Jadi intinya di birokrasi. Nah, BBM bagaimana? Kalau di sini saya tanya, mau nggak BBM naik? Pasti jawabannya tidak. Gitu. Mau nggak BBM diturunkan? Pasti mau. Gitu. Mau nggak harga beras Rp1.000? Mau. Mau nggak seluruh angkutan bus digratiskan? Mau. Mau nggak pesawat terbang digratiskan? Mau. Mau nggak kereta api digratiskan? Mau. Pasti begitu jawabannya. Ya sudah, gratiskan aja semua. Ya, jadi ada hitungan-hitungan yang tidak sederhana mengapa BBM harus naik dan seterusnya. Tentu kita tidak berdebat tentang itu hari ini. Karena kenaikan BBM itu sudah pernah terjadi berkali-kali. Di zaman presiden siapapun pernah menaikkan harga BBM. Pak Harto puluhan kali menaikkan harga BBM. Pak Habibie menaikkan harga BBM, Gus Dur menaikkan harga BBM, Megawati menaikkan harga BBM, Pak SBY menaikkan harga BBM. Dan nanti presiden berikutnya juga naikkan lagi BBM. Tidak mungkin tidak. Begitu. Karena apa? Kita terlalu tergantung kepada BBM. Salah satunya mengapa mobil listrik harus mendominasi, supaya kita tidak ada urusan dengan BBM. Itu salah satu. Nah, sehingga ya begitu. Terus gimana? Kalau ditanya mau gratis semua. Saya kira begitu. Saudara sekalian, minta maaf bagi pada yang belum, tapi nanti habis ini masih ada penceramah yang hebat-hebat. Ikuti terus. Saya akan memonitor perkembangannya dan ada hadiah ini. Apa? Cepat. Gini Pak, saya pernah sharing dengan pengusaha properti itu. Ya sudah sukses lah dibandingkan dengan saya. Itu ada 3 fase dalam kehidupan. Satu fase itu adalah fase dia mengumpulkan apa yang harus dia punya. Kemudian fase yang kedua, dia mengelola apa yang dia punya. Dan yang ketiga adalah penyempurnaan hidup. Ya, saya mau tanya, usia Bapak Dahlan itu berapa sekarang? Tergantung. Fisik saya umurnya 62 tahun, hati saya umurnya 27 tahun. Karena 6 tahun yang lalu saya menjalani operasi ganti hati. Dan waktu saya sakit kanker hati, jadi hati saya yang lama diambil, dikeluarkan. Kemudian ada anak muda umur 21 tahun meninggal dunia, hatinya dipasangkan di badan saya. Itu 6 tahun yang lalu, berarti sekarang umurnya 27 tahun. Jadi kalau saya ditanya umur saya berapa, mungkin fairnya begini, 62 ditambah 27 dibagi 2. Itu umur saya. Makasih. Ini ada hadiah sepatu DI demi Indonesia. Ini kepada semuanya yang di sini. Wah, menyesal tadi gak naik. Silakan diwakili oleh Mbak. Yang lainnya dibagi, ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Bapak Dahlan Ihsan. Luar biasa.
Oke, silakan untuk yang berdiri di depan untuk bisa mendapatkan souvenir terlebih dahulu, kemudian foto bersama.